액션 let's go 저 건물을 찾으러 Sudah berdoa? Duduk yang rapi. Siap. Sebelum belajar kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk kenapa basah? Yang tidak masuk? Ruli Masih. Perkembangannya bagaimana? Emang dia ini banget ya? Parah banget sakitnya? Kipas lagi dong. Dua, enggak dong. Ya, tambah. Semoga cepat sembuh. Akibatnya apa tuh? Penyebabnya apa kira-kira? Belum makan nasi, sudah makan pedas, terus? Jadi akibatnya kayak Ruli. Siapa yang mengikuti jejak Ruli? Oke, yang lainnya masuk ya. Tahu Saka, kenapa Saka bertiga? Kursinya kurang atau kursinya rusak? Kurang. Soalnya tuh kakak punya yang aja nih. Ini juga berdua. Satu bangku berdua, ambil atuh ya. Malu. Kamu tuh kerja sama aku aja, aku waktunya Minta Mang Wawan atau Mang Oke, untuk yang lainnya sambil menunggu kursi. Pelajaran kemarin tentang perubahan iklim apa? Ekstrim. Sudah paham perubahan iklim ekstrim itu apa? Oh, lumayan. So, siapa yang bisa mengulang materi kemarin, kesimpulan dari materi kemarin itu tentang apa? Jom, siapa yang bisa? Belum bisa move on? Ada? Ngapain cari yang jauh yang dekat tidak ada? Daerah kupingnya panas nggak ya sekarang ya?
apa sih yang dimaksud dengan iklim ekstrim? Berbahaya. Iklim yang bisa menyebabkan korban. Apa? Iklim ekstrim. Yang menyebabkan kerusakan yang fatal. Iklim ekstrim. Iklim itu adalah Cuaca yang ada hubungannya dengan cuaca. Iklim adalah keadaan atmosfer pada jangka waktu yang panjang dan terjadi di kalau wilayah. iklim secara mandiri, kalau ada hubungannya dengan cuaca, Balenda iklimnya ini, Lombok iklimnya ini, Dago iklimnya ini. Perubahan cuaca pada setiap daerah. Perubahan cuaca pada setiap daerah yang berbeda. Nih, dengerin. Balenda terang, Jelekong mendung, Dago mendung berawan. Nah, jadi Keadaan nah, kondisi dalam suatu daerah. Oke, ya. Jadi tergantung kita membutuhkan definisi itu untuk apa. Memang kalau cuaca itu adalah kondisi atmosfer dalam suatu wilayah yang sempit, jangka waktu yang pendek. Kalau iklim wilayah yang luas, atmosfer pada Jangka waktu jangka wilayah yang luas, jangka waktu yang panjang. Cuman kalau pertanyaannya adalah iklim itu apa hubungannya iklim dengan cuaca? Berarti kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah tertentu dengan ada kalau ekstrim apa ekstrim? Berbahaya berarti kondisi rata-rata cuaca pada wilayah yang pada waktu yang berbahaya bagi manusia. Kenapa berbahaya? Karena bisa berakibat fatal. Karena bisa berakibat fatal. Kenapa bisa berakibat fatal? Karena kenapa berakibat fatal? Karena kejadian tersebut bisa menimbulkan korban jiwa, Bu. Bisa. Kenapa iklim ekstrim itu terjadi? Karena kesalahan atau aktivitas manusia. Aktivitas yang bagaimanakah yang bisa mengakibatkan iklim ekstrim? Polusi, Bu, yang dikeluarkan pabrik. Asap kenapa? Efek rumah kaca, terus Asap kenapa? oke, terus apa lagi? Pembuangan sampah sembarangan, terus Pemakaian pemakaian freon pada rumah global. dan pabrik. Oke, dan aktivitas lainnya. Nah, kalau kalian tahu itu aktivitas yang berbahaya, bagaimana cara kita meminimalisir? Reboisasi. Dua, tiga, apa aja? Reduce,
polusi, mengurangi efek rumah kaca, terus apa? Reboisasi, mengurangi polusi, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang untuk hari ini, seperti yang sudah Ibu agendakan minggu lalu, adalah aksi nyata. Aksi nyata kalian apa untuk mendukung yang tadi? Idenya apa? Itu yang pertama, ya. Jadi aksi nyata apa, ya Azam ya? Aksi nyata apa yang akan kamu pilih saat ini? Kalau saat ini Ibu lihat ke kelompok. Kemarin kan sudah dibagi jadi 6 kelompok ya? Nah, itu kembalikan ke 6 kelompok itu. Aksi nyata apa yang akan kalian lakukan hari ini? Itu yang pertama. Jadi Ibu akan melihat nih, kamu kan sudah tahu bahwa dengan aktivitas manusia yang tidak baik, yang merusak lingkungan itu dapat mengakibatkan iklim ekstrim. Nah sekarang Ibu akan melihat aktivitas kalian, aksi nyata kalian yang dari hal yang terkecil, asalkan itu berkelanjutan, dilakukan terus-menerus, dapat mengurangi efek dari perubahan iklim ekstrim. Itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tugas untuk satu kelas. Yang untuk satu kelas, tolong pikirkan apa yang akan kalian lakukan atas nama kelas. Kalian akan membuat atau melakukan aktivitas apa yang nantinya akan menghasilkan suatu barang. Dan ini adalah tugas proyek, ya, tugas proyek yang Ibu kasih waktu durasinya 1 bulan. Dari mulai tanggal 2 Februari berarti sampai 2 Maret baru dikumpulkan. Kamu cari apa yang bisa kalian lakukan dengan atas nama 7I yang bisa mengendalikan aktivitas manusia yang mengakibatkan iklim. Itu kamu pikirkan apa? Jadi hari ini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah per kelompok, yang saat ini juga harus ada. Yang kedua adalah komunikasikan satu kelas akan membuat apa dalam proyek itu yang selama durasi 1 bulan. Paham? Contohnya, kasih contoh. Kalian kayaknya masih menerawang. Contohnya begini. Tadi aktivitas manusia yang mengakibatkan iklim ekstrim. Pemanasan global. Oke. Itu kerja dari pemanasan global. Pemanasan global itu disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara itu contohnya asap knalpot, asap pabrik yang ada di sekitar kita, yang di lingkungan kita aja Bu. Asap rokok Bu. Asap rokok, pembakaran sampah. Nah itu yang ada di lingkungan kita kayaknya 2 itu deh. Asap rokok sama pembakaran sampah. Kira-kira di sini ada nggak asap rokok? Ada di lingkungan sekolah nggak ada. Lingkungan sekolah Ada. tapi nyemput. Karena memang nggak boleh. Jadi nyemput. Kalau pembakaran sampah ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada itu ada. Dan kecil banget itu ada. Ada. Kalau memang hari ini ada, apa yang bisa kamu lakukan? Tarik-tariknya tuh yang Melakukan kerja Bu.
Jadi ada orangnya lagi makan sama. Oh, langsung diguyur. Jangan. Nanti marah gimana? Dikasih tahu. Gimana cara dikasih tahu? itu bisa menyebabkan perubahan. Mengedukasi, ya, mengedukasi atau memberikan informasi bahwa pembakaran sampah itu akan berakibat apa hasil yang dari proses pembakaran? Pemanasan global itu kan akibat dari polutan. Polutan apa yang dihasilkan dari proses pembakaran? Polutan apa yang dihasilkan? Yang hubungannya dengan zat emisi? C2. Kalau terkandung iya. Polutan. Hasilnya polutan yang mengakibat polutan hasil dari pembakaran itu apa aja? Apa coba? CH4 apa namanya? Kalsium. Metana 1, 2. Ada sudah metana. Kalsium kita Ada. hasil dari pembakaran. Hasil dari pembakaran. Apa? Nitrogen oksida berarti NO2. Oke, terus Karbon bu. karbon apa? Karbon dioksida atau Monoksida. CO2. Terus karbon monooksida atau CO. Terus apa lagi? Isi. Nah, dari 5 zat yang tadi sudah kalian sebutkan, ada yang masih bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Apa itu? Karbon dioksida. Untuk apa? Tanaman buat proses menghasilkan Oksigen. Oksigen dipakai untuk Manusia. dalam proses Pernapasan. Oke. Itu masih mending, masih bisa dimanfaatkan. Nah, yang sisanya itulah yang merupakan polutan-polutan yang mengganggu dari proses kita tuh bisa melihat di depan ada Cahaya matahari. karena ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu sinarnya akan terhambat karena adanya polutan tadi, sehingga penyinarannya tidak sempurna mengakibatkan pemanasan. So, sekarang kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. 1 menit dari sekarang. Nah, dari LKPD yang sudah Ibu berikan, ada? Ada? Sudah kan? Aku nggak ada bu. Ya udah nih kasih Yang hari Rabu? Iya. Yang hari Rabu? Ada tuh di foto. Nah, dari gambar yang ada di situ, ada 2 gambar, ya. Ada 2 gambar yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah gambar apa? Siapa? Anak kecil. Anak kecil yang Membuang sampah pada tempatnya. siapa yang mau berpendapat? Dari gambar ke 1. Ya. Siapa yang mau berpendapat? Lainnya. Kayak gimana maksudnya? Selain Nesya, Saka, Azam. Berarti aku boleh. Lainnya? Berarti Agnia boleh, Bu.
Kan nggak disebut namanya. Sok coba gini dulu. Kelompok 1 yang belum kedengaran suaranya. Ada kan gambarnya? Full muka aja, Mai. Kan dapat. Bisa kamu di video. Kayaknya salah videonya deh. Oke, kelompok 6. Tahu ah. Oke, Rangga. Ini deh. Mau berpendapat Rangga? Ya. Sok. Kita harus mencontoh anak tersebut supaya kita membuang sampah itu kepada tempatnya, bukan sembarangan. Jadi di jalan pun bisa bersih tanpa adanya sampah, karena sampah tersebut dibuang pada tempatnya. Kasih aplaus. Ada yang mau berpendapat lagi? Itu yang tadi lihat ada videonya di sini nggak ingat. Udah selesai belum? Udah selesai ngeditnya? Saka? Kalau warna dari tempat sampahnya berpengaruh nggak? Oh. Kalau yang di sini warna apa? Warna kuning, artinya apa? Bahan plastik atau anorganik. Apa sih arti dari anorganik? Sampah yang susah disalurkan, yang susah didaur ulang, yang susah Sebentar. Nah, wak dulu. Kalau yang kuning itu apa artinya, sayang? Yang bisa diolah, yang bisa didaur ulang. Terus bahannya bisa terurai nggak? Bisa. Kira-kira berapa? Puluhan tahun, ratusan tahun? Puluhan sampai ratusan tahun. Puluhan sampai ratusan tahun karena terbuat dari Plastik. Oke. Memangnya ada yang lainnya? Melengkapin. Ada berapa warna tempat sampah yang sudah kita ketahui? 3. Oh, 3. So, apa aja? Hijau, kuning, merah kayak lampu ya? Hijau untuk apa? Hijau untuk apa? Organik. Kuning? Merah? B3 itu apa? Yang berbahaya. Contohnya? Beling, kaca. Terus? Apa? Pecahan piring. Terus apa lagi? Kaca, piring. Terus apa lagi? Bekas? Suntikan. Oh, suntikan. Oke. Siap. Oke, Nesya. Dari gambar kedua, pengaruhnya adalah berkurangnya limbah atau sampah dan berkurangnya penguraian sampah dan bisa digunakan lagi, dimanfaatkan lagi. Dan sampah tersebut bisa Jadi intinya gambar kedua itu adalah sampah daur ulang, mendaur ulang sampah menjadi kerajinan Supaya lebih bermanfaat. pemanfaatan sampah anorganik menjadi sebuah kerajinan yang dapat digunakan. Oke, betul. Menjadi suatu barang yang bisa termanfaatkan kembali. Contohnya di situ gambarnya adalah apa? Tas. Tas. Apalagi? Kayak ada Kayak gendang. apa itu ya? Gendang di gendang lagi. Pensil gitu. Tempat pensil. Oke.
Siap. Contoh anak tersebut supaya kita membuang sampah itu kepada tempatnya, bukan sembarangan. Jadi di jalan pun bisa bersih tanpa adanya sampah, karena sampah tersebut dibuang pada tempatnya. Oke, kasih aplaus. Kami kelompok 2 akan presentasi. Hal yang telah kami lakukan yaitu adalah mencegah pemanasan global. Pertama-tama kami mencari-cari hal yang kami lihat saat di kantin. Kami melihat seorang yang sedang merokok. Lalu kami menghampiri bapak itu, lalu kami memberitahu dan mengedukasi akibat dari merokok yang bisa menyebabkan pemanasan global. Setelah itu, kami pergi ke kantin yang lain. Tapi saat melewati ruang olahraga, kami melihat ada guru yang sedang merokok. Kami pun langsung menghampiri Bapak Agus dan mengedukasi dia juga tentang akibat merokok yang bisa menyebabkan kami melihat sampah anorganik. Setelah itu, kami membuang sampah-sampah yang tergeletak di jalan-jalan itu ke tempatnya. Setelah itu, kami pergi lagi ke kantin yang kami datangi pertama kali. Di sana kami melihat ada kakak kelas yang sedang jajan di kantin menggunakan plastik. Lalu kami pun memberitahu dan mengedukasi kakak kelas itu agar mengurangi penggunaan sampah plastik dan diganti oleh tempat makan yang dibawa sendiri. Dan tadi kita membeli jajanan yaitu batagor untuk mengedukasi ke yang lain bahwa kita harus memakai misting untuk mengurangi sampah plastik. Review food. Rasanya enak. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Oh iya, Mau pertanyaan? apakah ada yang menanyakan? Tolong jangan. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 2? Ada? Mau tanya? Sok. Silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa yang terkandung pada rokok? Nikotin. Nggak tahu. Rokok atau asap rokok? Pada rokok yang terkandung Yang nyambungnya asapnya. Rokoknya bisa sih, tapi yang lebihnya asapnya. mengandung nikotin yang masuk ke baku berlian. Apa? Satu Bayu. Silakan kelompok dia silakan kelompok kita. Mengapa asap rokok sangat berbahaya bagi pemanasan bagi lingkungan? Asapnya karena mengandung Air. ada karbon dioksida, terus ada Apa tadi pertanyaannya? Mengapa asap rokok sangat bahaya bagi lingkungan? Karena asap rokok itu mengandung virus berbahaya.
sangat berbahaya bagi paru-paru atau alat pernapasan. Seperti juga kecanduan Yang lain ada yang mau menambahkan? Kandungan dari asap rokok yaitu karbon monoksida, tar, cyanida, benzena, arsenik, formaldehida, Puas. Apakah di lingkungan sekolah ini ada tema lingkungan? Ada. Contohnya ada yang rokok tadi, terus ada yang membuang sampah sembarangan, terus ada yang menggunakan plastik sebagai wadah untuk belajar. Puas? Udah? Ada yang lagi atau udah? Ada lagi yuk. Ada yang mau menanggapi itu? Udah? Tidak ada. Ada. Simpulkan, simpulkan. Simpulkan. Jadi Apa yang bisa kamu simpulkan dari 15 menit yang kamu aksi nyata di luar? Ya. mengedukasi untuk lebih menjaga lingkungan kepada para warga semua di sini agar tidak terjadinya iklim atau cuaca ekstrim. Artinya mereka itu sebetulnya sudah tahu atau tidak tahu? Mereka sebenarnya sudah tahu tapi hanya lalai. Lain. Ada yang sudah tahu tapi tetap dilakukan. Kira-kira kenapa penyebabnya? Karena kecanduan kecanduan nikotin, contoh dari dan rokok itu kecanduan. Yang buang sampah sembarangan itu kalau kebiasaan. Karena kebiasaan. Sulit untuk kebiasaan. Oke, berarti kalau ada yang kecanduan, kebiasaan dan lalai, apa yang harus kamu lakukan? Membiasakan untuk lebih membiasakan memberitahu orang tersebut agar lebih baik, jadi lebih baik, memberi contoh, Memberi contoh. Siapa yang memberi contoh? dan tidak tahu. Terus, kalian sudah memberi contoh? Contohnya adalah membeli jajanan dari kantin atau warung menggunakan apron atau listrik atau bahan makan yang kita bawa sendiri Maksudnya adalah? agar mengurangi penggunaan plastik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Oke, kalau sudah tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan hasil kita tadi mengingatkan beragam dan cara agar yang kita lakukan adalah membawa sampah dari solopan yang sudah kering, membawa sampah dari tanaman-tanaman, terus Membawa sampah yang berada di markas dapani dan membuangnya pada tempat. lalu kita mengedukasikan anak kecil yang sedang membuang sampah pada kolam ikan yang sudah tersebut dan anak kecilnya. Lalu kita mengedukasi beberapa pedagang kantin agar membuang sampah pada tempatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanyakan kegiatan dari kelompok 5? Mengapa kita mengedukasi membuang sampah pada tempatnya? Terlalu encer menggunakan repot dan
anu ayah. Oke, jadi aksi nyata kalian yang kalian lakukan hari ini itu apa? Dan membuang sampah pada tempatnya. Mengedukasi. Pedagang-pedagang kantin dan membuang sampah pada tempatnya. Kalau mengedukasi pedagang kantin itu tentang apanya? Tentang diingetin kalau ada sampah harus dibuang. Terus tanggapan beliau kumaha? Iya, itu apa udah disediain tempat sampahnya dari Ini mau bertanya. Oke, Bu, ini ada yang mau tanya? Apa bahayanya polutan Dan apa manfaatnya? Yang ada hubungannya dengan yang dia lakukan ya? Pedagangnya ngomong apa aja? Iya kan apa pedagangnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita Kita dari kelompok 6 kelas 7 akan ekspor kegiatan untuk mencegah pemanasan global. Langkah pertama untuk mengurangi pemanasan global adalah kita menggunakan sepeda. untuk pergian kemana dan mana, pergi ke sekolah atau pergi ke sekolah. Langkah kedua Adalah mengurangi menggunakan kendaraan yang menggunakan knalpot karena knalpot itu sumber polusi. Langkah ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Langkah keempat, tidak merokok di area umum dan harus ditegur. Edukasi. Ibu ada videonya Bu. Juga gimana ya? Oh, sudah diedit ya? Oke, bagus. Yang saat kamu melakukan? Dipercepat bisa nggak? Yang nah, pas lagi kamu tadi menggunakan sepeda ya? Ada yang pakai sepeda? Oke, mana? Itu sepeda-sepedanya. Oke. Menggunakan sepeda. Terus apalagi tadi? Langkah kedua mengurangi menggunakan sepeda motor. Oke, siap. Ada lagi? Lain? Ini langkah ketiga yang membuang sampah sembarangan, diedukasi. Membuang sampah itu pada tempatnya. Harusnya kemana? Ini Bu udah ada itu ke sini pada tempatnya. Jangan diulangi lagi ya. Oke. Ada lagi Bu, yang ngerokok Bu. Asapnya Bu bagus Bu. Weh, anak sekolah. Enggak, pakai kertas. Oh, Asapnya bagus kayak dari lain. oke. Siap, nanti videonya kirim ke Ibu ya. Iya Bu. Oke. Sekian. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan banyak. Cacing, cicing. Kabitun. Punten. Satu dulu nih, Pak. Ini adalah sampah plastik dan sampah plastik harus diletakkan di sampah non-organik. Ayo bentar, Mbak. Oh, wawancara Ben. Yang jajan aja. Yang jajan aja, yang jajan. Ayo mah iya tukang dagang. Tentang pemanasan global gitu. Jadi kita mau apa kayak
Dia mah nggak pakai plastik, itu yang pakai plastik. Oh iya, Ben. Ngomong ah, Ben. Ayo habis ayo pulang. Takut dimarahin sama teman. Pakai disop buat mengurangi plastik. Ya. Ya. Ya, Kita harus mau jajan menggunakan misting supaya mengurangi sampah yang tercemar sekarang untuk mengurangi pemanasan global. Mau beli 5.000 campur. Potongin deh. Dari sini yang pas masukin. Masuk. Pak, boleh izinnya video? Kalian di Pak Bu Riri. Ini biar tidak pemanasan global, biar tidak mengurangi polusi udara. Pemanasan Global. Saya ini Pak Cina kurangi asap rokok. sarana yang paling dominan untuk pemanasan global itu apa? Ini asap motor, polusi. Pemanasan selain polusi asap Pergi dulu, makasih. Membuang sampah sembarangan. Efek rumah kaca. juga wawancaranya yang bagaimana? Wawancara yang mengedukasikan untuk mengurangi asap yang mengakibatkan polusi udara. Terima kasih atas aksi nyata kalian yang sudah kalian aplikasikan di 15,5 jam yang lalu. Kemudian kalian juga sudah mempresentasikan. Hanya saja pesan dari Ibu adalah tidak hanya sekarang saja kalian melakukan aksi nyata ini, tapi lakukan selamanya, seumur hidup kalian, karena memang hal itu adalah bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, yang terutama adalah buat Diri kita sendiri, lingkungan kita. lingkungan semua, karena kita berbuat hari ini tidak kelihatan untuk efeknya hari ini, tapi untuk kedepannya. Ya, bisa ya? Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini adalah apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Selain itu kesimpulannya, membuang sampah itu kan contoh ya. Pengurangan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk keberhasilan khususnya dalam cakupan mengurangi polusi udara dengan hal-hal yang kalian sudah tahu tadi, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, menggunakan sepeda. Contohnya tadi terbukti bahwa ternyata ada anak-anak teman-teman kita yang sudah mengaplikasikan dengan menggunakan sepeda ke sekolah. Tentunya mungkin jaraknya yang masih dekat, tapi kalau jaraknya jauh terpaksa menggunakan angkot. Nah, itu lebih ramah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena angkot, satu kali angkot memuat 15 orang. Berarti 15 orang itu kan lebih minimalisir. Yang kedua, tadi apa? Mengedukasi kantin yang tidak melakukan apa? Tidak melakukan kebersihan lingkungan. Yang ketiga tadi apa? Contoh nyata. Apa? Nomor 2. Penggunaan misting. Contoh nyata yang sudah kalian lakukan yaitu dengan mengurangi sampah yang plastik yang ada di lingkungan sekolah minimal, yaitu dengan apa? Dengan membawa misting dari rumah. Dan kalau kamu mau jajan, bawalah misting, karena dengan begini berarti kalian minimal satu orang satu mengurangi sampah plastik. Diharapkan dengan apa yang sudah kamu lakukan ini
berdampak pada lingkungan yang sehat, yang nyaman dan Aman. bisa dilakukan seterusnya? Bisa. Oke. Karena sudah selesai juga jamnya, Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi